Tak terima disebut ada orang besar di balik laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo dan kawan-kawan melayangkan somasi. Dalam somasinya, penggugat meminta Jokowi mencabut pernyataannya. Mereka juga meminta Jokowi untuk minta maaf secara terbuka di hadapan publik karena menilai laporan Jokowi soal pencemaran nama baik dan manipulasi data otentik bermuatan politik. Jokowi justru dituding berniat jahat, termasuk pernyataannya soal orang besar yang diduga mengendalikan kasus dugaan ijazah palsu. Saling lapor, Roy Suryo CS dan Jokowi terus berlanjut. Bagaimana respons kubu Jokowi dan bagaimana detail somasi? Kita bahas bersama narasumber. Di studio sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo CS, Jahmada Girsang, dan melalui sambungan Zoom sudah terhubung Wakil Ketua Umum Projo atau Pro Jokowi, Freddy Damanik. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Selamat Pak Jahmada, Bang Freddy. Selamat sore. Baik. Saya ingin mulai dulu dari Pak Jahmada. Anda ini somasi dilayangkan 2 hari yang lalu ya? Ya, 2 hari yang lalu. Dan ya, bagaimana betul. Anda bisa yakin somasi ini sudah tiba di tangan Pak Jokowi? Somasi selain kita kirim melalui pos, juga kita kirim, kita deklarasikan kan kemarin itu. Menurut saya sih normalnya sudah sampai ya. Okay. Kalau tidak sampai yang melalui pos yang kita deklarasikan. Tapi tidak ada konfirmasi secara langsung dari pihak Pak Jokowi bahwa telah menerima somasi dari klien Anda? Kebetulan yang membacakan saya langsung sendiri. Okay. Waktu kita deklarasi, waktu pengungkapan atau penginformasian tentang somasi itu. Baik. Isinya, koreksi kalau saya salah, tim advokasi menilai pernyataan Pak Jokowi yang ada kekuatan atau orang besar di belakang carut-marut antara persoalan ijazah ini adalah syarat dengan inkonsistensi dan muatan politis. Inkonsistensinya di mana, Pak? Ya, dari awal kalau kita turutin laporan Pak Jokowi ya, tanggal 30, ya tanggal... Kita flashback dulu nih ya? Ya, oke. Flashback dulu ya. Itu kan laporan tentang 310, 311 KUHP kan? Itu dari keaduan gitu loh. Nah kita sebenarnya concern ke situ. Kalau di pasal itu, di KUHP pidana itu kan disebut penghinaan. Ya penghinaan ada, disebut penghinaan lah, pasal itu disebut himpunan dari penghinaan. Tapi sekarang tiba-tiba melebar ke yang mana-mana. Gitu kan. Melebar ke bahkan menuduh orang yang besar gitu loh. Ada orang yang berpengaruh besar di bangsa ini. Kita nggak tahu siapa itu. Nah menurut kita itu inkonsisten. Jadi laporan yang di Polda Metro Jaya itu tidak difokuskan secara total gitu loh. Padahal kita dari awal sejak klarifikasi sampai dengan ini sudah ada panggilan nih. Sudah ada panggilan penyidikan nih. Hari ini kita dapat informasi, kita mau total ke situ. Tapi tiba-tiba ada lagi isu yang lain bahwa ada orang besar gitu loh. Kita lihat ini dari kuasa hukum, baik dari klien kami mengatakan bahwa ini ada tidak konsisten lah begitu kan. Tidak konsisten. Jadi kemana-mana gitu loh. Padahal itu tidak kita inginkan. Kalau memang berhadapan dengan hukum, kita siap. Klien kami siap, sangat siap. Dan Anda menuntut Pak Jokowi setelah menerima somasi ini untuk meminta maaf atau mencabut pernyataannya terkait orang besar tadi? Logikanya begitu, karena ini sudah membuat pihak lain agak mulai komen ya. Saya nggak sebut namanya. Ya dari partai-partai besar itu saya nggak sebut, tapi sudah mulai tersinggung gitu loh. Sudah mulai tersinggung, sudah mulai Karena kasus ini sendiri Pak Jahmada sudah menyita perhatian publik begitu luas. Tidak hanya di media sosial, tapi termasuk elit-elit politik kita. Lantas kenapa ini menjadi persoalan? Loh kita, tadi saya katakan, kita konsisten kalau ini Pak Jokowi dari awal mengatakan ini delik aduan untuk penghinaan lah gitu ya. Dalam 2 pasal itu sebut penghinaan itu. Ya konsisten di situ aja, jangan dibawa-bawa kemana-mana. Kita juga tidak mau bangsa ini semakin, semakin terpengaruh, semakin tergerus. Urusan bangsa ini atau rakyat kita ini tertarik ke masalah ini gitu. Kan kasihan kan? Banyak persoalan yang lebih besar di luar sana. Banyak lah, banyak sekali. Gitu. Saya ke Pak Freddy, Bang Freddy, gimana komentarannya soal somasi yang dilayangkan ke Pak Jokowi? Ya, terima kasih. Biasa aja sih. Harusnya malah mereka itu biasanya langsung lapor. Tuh Rismon lapor sana, lapor sini kan. Ini pakai somasi dulu, berarti ya mungkin supaya lebih panjang kali ya, supaya lebih panjang. Jadi kita tanggapannya biasa aja, Pak Jokowi juga seperti biasa, tanggapannya biasa saja hal-hal seperti ini. Justru ya ini mengkonfirmasi
konfirmasi bahwa memang ya niat mereka ini memang targetnya memang hanya untuk menyerang, ya serang sana, serang sini. Saya sering katakan memang kasus ini, isu ini ya memang awalnya ada dua, hukum dan politiknya memang. Ini nggak bisa dibantah. Hukumnya saat ini tadi Bang Yamada bilang di Polda Metro Jaya sudah masuk proses penyidikan dan itu Pak Jokowi hanya sekali saja, ya sekali saja melapor dalam proses hukum, hanya itu saja. Ya Pak Jokowi merasa direndahkan, dihina, makanya dia lapor di Polda Metro Jaya. Dan politiknya, ya makanya saya bilang sebetulnya justru mereka ini konsisten bahwa kan awalnya ini kan mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ya yakin sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian tetapi tetap saja ya selain membangun narasi terus-menerus, kemudian tetap saja mencari-cari. Masa katanya ijazah Pak Jokowi udah asli, tapi tetap saja mencari ijazah Pak Jokowi, masih mencari skripsi Pak Jokowi. Karena belum dapat jawaban, Bang Freddy. Karena belum dapat jawaban. Nah, katanya ijazahnya udah 1000%, 1000 miliar palsu. Nah, tetapi masih mencari bukti, kan begitu. Ini kan udah menuduh ijazahnya palsu, tapi masih mencari bukti kemana-mana, membangun narasi kemana-mana. Itulah yang kami sampaikan bahwa memang ada unsur politiknya memang untuk menyerang Pak Jokowi, untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, untuk mendelegitimasi Pak Jokowi. Nah sekarang kan tadi seperti Mbak mengatakan kasus ini udah melebar kemana-mana sehingga ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini, memainkan isu ini, khususnya orang-orang yang memang tidak suka Pak Jokowi, benci Pak Jokowi. Jadi itu biasa aja dalam politik, sebetulnya yang disampaikan Pak Jokowi itu biasa saja. Bang dalam Freddy, konteks politik itu merupakan pesan. Oke, Begitu. Bang Freddy, Anda ingin mengatakan bahwa air kolam sekarang sudah keruh, yaudah mancing bareng-bareng aja di sana, nggak usah tambahin ada somasi, lanjut saja ke proses hukumnya, itu yang Anda maksudkan? Ya, selalu saya katakan bahwa memang ini ada dua, satu hukum, ya Polda Metro Jaya sedang berjalan, di Mabes Polri sudah berhenti, dan politik. Memang politik ini, ya selain isu ijazah palsu ini, akan digandrungi terus dengan isu-isu lain. Yang pasti yang menyerang Pak Jokowi, termasuk yang terakhir, kita juga tahu nih, walaupun tidak berkaitan langsung, ya tetapi misalnya dengan Bang Yamada tidak ada berkaitan langsung. Ya, tetapi ini orang-orang yang tidak suka, benci dengan Pak Jokowi, yang lawan politik Pak Jokowi akan bersatu di dalam isu itu semua, ya untuk menyerang Pak Jokowi. Itu yang dimaksud Pak Jokowi di sini adalah ada orang besar yang terus memainkan narasi-narasi ini. Itu narasi utama ya saat ini ya ijazah ini gitu. Pak Jamada, apakah Anda tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran ini? Oh tidak. Maksudnya? Sudah sejak kapan Anda bersama Bang Roy Suryo CS? Oh, hampir sejak munculnya tentang kasus ijazah palsu ini, ya saya sudah ada di situ. Jadi Anda bukan yang disebut membuat riaknya semakin luas, bukan? Tidak sama sekali. Dari awal kita sudah ada. Cuman kita Bang Roy yang minta Anda atau Anda yang menawarkan diri? Mereka yang meminta saya. Mereka minta saya. Ya jujur aja. Ini kan terbuka ini. Mereka yang minta saya. Mungkin ya saya dibutuhkan oleh tim itu untuk satu hal gitu loh. Memang saya khususkan untuk penelitian mereka. Saya ini khusus untuk memperdalam bahwa apapun yang mereka lakukan ini base ilmiah penelitian. Dan sudah akan terbit buku yang 500 halaman yang akan diaklamasikan tanggal 17 Agustus. Itu bukti dari semua penelitian mereka. Siapa yang tidak setuju itu bantah dengan ilmiah. Itu, jadi kita benar. Jadi saya disinggung tadi Bung Freddy itu, kami tidak setuju ya. Saya melalui acara ini saya katakan tidak benar kita ini mengalihkan ke politik. Hati-hati loh, kami tidak loh. Kami murni base penelitian. Ijazah ini pun dalam penelitian kok. Bukan kita yang memulai loh. Tapi bukannya soal politik ini tidak bisa dinafikan, karena Pak Jokowi kan tokoh politik.
Oh iya, terserah kalau beliau yang mengatakan orang besar. Kan beliau yang mengatakan itu, bukan kita gitu loh. Kecuali kalau kita menggandeng satu banyak partai politik atau apapun itu, boleh dikatakan kita yang memulai. Oke. Kan boleh yang berpidato depan rumahnya, ini ada orang besar lah, orang ini. Kan bukan kita loh. Oke. Kalau kita tadinya fokus kepada satu titik gitu loh. Oke, Bang Freddy, sebenarnya diksi orang besar itu atas saran atau usulan dari tim orang-orang dekat Pak Jokowi, atau memang selama ini diksi itu selalu ada di antara diskusi-diskusi internal? Lah, gini loh, kan Pak Jokowi bilang memang ada agenda politik di sini. Lihat aja itu kliennya Bang Jamada itu, Roy Suryo, ya Tifa, ya kemudian siapa Rismon. Itu mereka sering mengatakan kita hancurkan dinasti Jokowi, rezim Jokowi, ya apa namanya Fufu Fafa segala macam. Itu tuh ada di publik semua, itu jejak digital nggak akan bisa hilang, begitulah. Jadi tadi Bang Jamada mengatakan penelitian, ya satu-satunya penelitian orang-orang itu ya ijazah Pak Jokowi ini, ya bagaimana mengaku seorang peneliti, satu-satunya penelitiannya adalah ijazah Pak Jokowi, itu yang pertama. Tapi yang sebetulnya kan ini menjadi masalah adalah ketika ya orang-orang itu mengatakan ya dengan bukti yang mereka peroleh, ya bahasa saya dari pinggir jalan, dalam konteks ini katakanlah dari medsos, kemudian dengan berani mengumumkan, berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, itulah secara hukum. Nah makanya berproses, tetapi terus menerus dibangunlah, ya dibangun apa namanya narasi-narasi yang misalnya kemarin dari Pramuka terus ya, kemudian juga Bung Rismon itu ke Solo, ke UGM segala macam. Ya sekali lagi saya ulang, katanya udah diteliti ya palsu, tetapi terus memainkan. Jadi kan kalau memang konsisten hukum, ya harusnya kan dihadapi saja. Okay. Orang katanya udah palsu kok. Jadi kenapa terus narasi-narasi dibangun? Nah, ada namanya wisuda, ada namanya reuni itu, ya kemudian itu dikatakan reuninya settingan. Ya sudah hadapi saja sebetulnya proses hukum, tapi kan nggak itu yang terjadi. Okay. Nggak itu yang terjadi, terus dibangun narasi. Nah, jadi kemudian ini sekarang diterbitkan buku, ya itu hak mereka menerbitkan buku. Nanti mau buku itu mau dibawa kemana kan, tapi kan buku itu juga kan isinya itu aja yang publik juga sudah tahu. Kemarin juga udah disampaikan di dalam Barreskrim, tapi kan itu aja mentah semua, itu nggak ada isinya, nggak ada nilainya itu, dan itu udah semua udah tahu, yang menilai 1.500 udah tahu semua gitu loh. Oke, yang menilai nantinya buku itu akan bermanfaat atau tidak ada isinya pasti pembaca, tidak ada paksaan untuk memahami buku itu, bukan? Tapi sebentar, dari Bang Freddy tadi sampaikan, Bang Freddy dan tim menilai justru pihak Anda yang inkonsisten. Wah tidak, sama sekali tidak. Kita bisa lihat ya track record atau alur dari hierarki dari perkara ini awal gitu loh. Ya, yang memulai itu bukan Rismon dan Roy dan bukan Tifa loh. Itu kan sebelumnya kita nggak perlu ungkap lah dari gugatan yang menghukum orang itu, kemudian ada ada kader PSI dan sebagainya. Dan kan dari situ awalnya. Kan mereka lihat, kemudian ini menyangkut UGM, menyangkut kampus kami gitu loh. Dan mereka memang pakar-pakarnya di situ. Nggak salah dong untuk memperdalam itu, untuk menemukan namanya gap, riset gap. Ada kesenjangan, saya katakan ada kesenjangan, daripada dibiarkan kesenjangan itu gelap nanti di bangsa ini. Mereka tertarik untuk... Kalau ada research gap berarti ada hipotesa juga Pak Jamada. Artinya hipotesa Anda adalah pembuktian itu apakah benar-benar terbukti, atau sebenarnya hipotesa jika tidak terbukti lantas apa yang akan terjadi? Oh iya betul dong. Kita harus itu kan, kita harus berani kok. Harus mau itu palsu, mau itu asli, itu kita tujuan gitu loh. Itu tujuan penelitian mereka. Yang jelas mereka mengatakan bahwa dikulminasikan sekarang dengan buku yang 500 halaman itu, itulah hierarki penelitian mereka. Baik. Kalau ada yang mengatakan nanti itu, ternyata asli, kata juga nggak masalah. Tapi ilmiah harus versus ilmiah. Baik. Jadi nggak bisa omong-omong lagi zaman sekarang. Baik, tanggal 17 ya, tanggal 17 Agustus 2025 akan langsung di launching. Baik, tadi Bang Freddy juga mengatakan bahwa toh klien Anda, nggak cuma Bang Roy saja, rekan-rekan yang lain juga sering mengatakan bahwa ada kekuatan besar yang menunggangi, yang mengorkestrasi kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya mau klarifikasi ya, dari tim kita. Maksud saya adalah
kenapa sekarang dipersoalkan bahwa klien Anda sendiri juga mengatakan ada kekuatan besar di balik ijazah Pak Jokowi, Enggak, atau dari saya mau silakan. challenge rekan Freddy dulu. Rekan kami siapa yang mengatakan bahwa kami ada di belakang dari awal, no bohir, no dana, dan itu dana sendiri, itu dari awal loh. Kami tahu persis. Mohon maaf, di kasus lain misalnya kasus Bang Sylvester, Bang Roy sendiri saya quote, siapa tahu ada orang besar melindungi karena sampai sekarang juga belum ditahan. Itu kalimatnya Bang Roy. Oh itu kan bahasa untuk khususnya Sylvester yang sekarang yang juga malah menjadi lawan kita kan di masalah ini. Itu lain loh, itu khusus, itu beda dengan pernyataan Pak Jokowi gitu loh. Sekarang banyak kan Sylvester udah 6 tahun udah inkraf kan gewisde, tapi tidak dieksekusi, ya barangkali itu ada orang di belakang dia. Itu lumrah kan. Tapi beda dengan pernyataan Pak Jokowi dong, bahwa mengatakan bahwa ya, entah diduga atau apapun di belakang kami ini, barisan kami ini yang 12 orang ini yang terlapor sekarang di Polda Metro Jaya, ada yang benanai, ada yang orang besar gitu. Enggak ada. Saya katakan kita berani mengatakan tidak ada. Mereka tuh makan sendiri, biaya sendiri, ongkos sendiri, dan benar-benar ke UGM bolak-balik sendiri. Bolak-balik sendiri. Baik. Justru di situ saya salut sama mereka gitu loh. Ya. Itu rasa Jadi, manusia kita tuh hadir di situ. Boleh saya simpulkan bahwa tidak ada menyebut atau ada diksi orang besar atau kekuatan besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi ini yang disampaikan oleh klien Anda. Ya, Bang Roy satu pun tidak mengatakan itu. Bang Kecuali kalau masalah Sylvester ya, itu karena tidak dieksekusi udah 6 tahun, barangkali boleh dong dipertanyakan sama Roy Suryo. Itu saya katakan iya gitu loh. Bang Freddy silakan. Nggak ada Bang yang nyebut, nggak ada yang nyebut ada kekuatan besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi. Iya, saya kan udah katakan, itu konteksnya konteks politik. Ya, orang besar. Pak Jokowi nggak ada nyebut nama di situ, nggak ada nyebut nama si A, si B, si C, bahkan nyebut warna juga nggak ada Pak Jokowi di situ. Jadi ya mau disomasi apanya, mau somasi itu kan ya nggak apa-apa lah memperingatkan. Tapi kan tidak ada nilai hukumnya di situ, nilai hukum. Makanya saya bilang itu cuma mau memperpanjang saja, memperpanjang isu ini. Mereka ini nggak ada cara lain. Udah habis, udah mentok. Bareskrim sudah dihentikan. Ya ini penyidikan sudah berjalan, udah dipanggil. Ya tahapan biasa setelah penyidikan ya tersangka. Kemudian P21 sidang. Itu aja, jadi nggak ada, sekarang mau dialihkan dengan buku, jadi narasi-narasinya ya hanya untuk memperpanjang-panjang aja, memang targetnya ya jelas, pokoknya bagaimana Pak Jokowi itu terus dihantam dengan isu ijazah palsu ini, ya itu kan teori post-truth itu kan begitu, supaya masyarakat misalnya percaya, supaya Pak Jokowi semakin runtuh wibawanya. Jadi nggak apa-apa, itu yang kami maknai adalah politik. Ya, makanya politik harus dijawab, harus diselesaikan secara politik. Ya, narasi yang dibangun Pak Jokowi itu orang besar, kami percaya beliau tahu itu orangnya. Tetapi itu adalah narasi politik. Namanya politik itu adalah tidak selalu hitam putih. Jadi ini bukan masalah benar salah lagi, bukan. Nggak ada ini masalah benar salah, tapi bagaimana terus menghantam Pak Jokowi, itu saja ini sebetulnya. Kalau tuntutan somasi adalah minta maaf, Anda sarankan apa ke Pak Jokowi? Emang siapa di sini yang dituduh? Nggak ada kan? Itu kalau pribadi misalnya nyebut, Roy Suryo, Rismon, nah itu kemudian ada kesalahan di situ, ternyata nggak benar. Ya itu baru, ini nggak ada. Pak Jokowi cuman mengatakan ada agenda politik, ada orang besar di belakang itu. Nah, itu tadi udah saya jelaskan. Itu secara konteks politik seperti itu. Roy Suryo juga sering mengatakan ya bersama kami ya baik offline maupun online misalnya. Misalnya saya ketemu tokoh besar, dia sebut namanya, cuman saya nggak akan sebut di sini. Dia sebut namanya, saya dukung perjuanganmu Mas, lanjutkan. Ya biasa aja sebetulnya. Kemudian pihak-pihak lawan politik mengatakan, misalnya teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan,
ya mengatakan oligarki politik di belakang Pak Jokowi, itu biasa aja, itu kan statement-statement politik, itu biasa, seperti itu biasa aja. Kemudian juga misalnya isu One Piece, misalnya pemerintah mengatakan oh ada di sini agenda untuk memecah belah, ya itu biasa aja, itu namanya statement-statement politik seperti itu. Oke, jadi somasinya saran Anda dikemanakan? Ya akan lewat begitu aja, ngambang-ngambang begitu aja. Nanti kan mereka misalnya mau lapor lagi, hanya menumpuk-numpuk laporan aja. Laporan Rismon juga belum direspon. Bagaimana mau direspon? Orang yang dilapor itu juga, itu juga. Kan udah itu oleh Barreskrim, udah dihentikan. Jadi apalagi sih? Ya udah, oke. Pak Hanya nambah-nambah narasi aja sebetulnya. Oke, nambah-nambah narasi, memperpanjang, muter-muter aja di situ. Iya. Silakan Pak Jamada. Oh enggak, jadi saya katakan ya, jadi nggak ada seperti itu. Ini orang-orang yang Dan Anda bertiga sudah lah ya. siap bahwa somasinya tidak akan diapa-apain? Oh biarin aja, itu hak dia juga. Karena Oke. somasi tidak harus dijawab. Itu rumus somasi, tidak harus dijawab. Tapi minimal kita udah manifestasikan bahwa dengan pernyataan Pak Jokowi lah, katakan ada orang besar itu kan seperti memperluas lapangan gitu loh. Memperluas lapangan, seharusnya tidak perlu. Nah kita konsen aja, kita dilaporkan, klien saya dilaporkan di Polda Metro Jaya dan sudah ada panggilan untuk penyidikan, udah fokus ke situ aja. Dan kita juga tidak perlu orang politik-politik kok, kita perlu mulai nanti penyidikan sampai di apa, ditunjukkan aja hasil itu. Itu mainstreamnya, itu bukan somasi ini karena dari sana mengadakan melambungkan umpan gitu loh. Oke. Orang besar, kita kan harus jaga dong. Siapa? Takutnya kita diduga juga benar orang besar kan salah dong. Karena Ternyata sudah ada nggak benar. sudah ada dikotomi di Ya. antara masyarakat. Ya, Ada orang kalaupun besar ada, mendukung yang si A, jelas, orang besar mendukung si B. Kami tidak ada. Tadi malam juga Rismon di TV juga mengatakan tidak ada. No bohir, no dana, donat segala macam. Kata gini, ini perjuangan benar-benar the bottom of the kekuatan yang benar-benar manusiawi loh. Nah kita fokus saja ke penyidikan. Di sana kan terjadi nanti. Ada pembuktian itu, bukti yang kita tunggu-tunggu dari sejak Surakarta, Sleman itu harus muncul. Oke. Kita tuntut itu. Baik. Kalau enggak ya terjadi lagi hal-hal yang tidak, itu namanya nggak benar. Penegakan hukum kita berarti pilih kasih dan sebagainya gitu loh. Itu yang kita tunggu. Jadi kita senang ini. Panggilan di Polda Metro Jaya untuk penyidikan ini udah. Di sini kan terlihat semua kan. Baik. Tadi Pak Jamada juga kita sudah menyinggung soal Bang Sylvester saat ini kondisinya bagaimana atau terhadap selentingan ini. Bang Freddy, Anda boleh menjawab setelah ini, setelah break. Kita jeda dulu pemirsa, kami kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama para narasumber. Di studio sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo CS Jahmada Girsang dan melalui sambungan Zoom sudah terhubung Wakil Ketua Umum Pro Jokowi Freddy Damani. Kita lanjutkan dialog Bapak-Bapak. Ini bisa pas banget nih Pak Jahmada menangani kasus UGM, Universitas Gadjah Mada. Namanya Jahmada ya. Namanya Jahmada. Ada historisnya. Ada story-nya ya. Ada histori. Bang Freddy, Pak Jahmada, sebelum kita mulai kembali dialog, dari tadi kita membicarakan soal orang besar, kekuatan orang besar. Kita akan sama-sama dengar bagaimana pernyataan Pak Jokowi terkait orang besar. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Siapa Pak? Sudah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya semua sudah. Baik, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Jahmada terlebih dahulu. Tadi kalau Bang Freddy sebelum jeda, sebelum break mengatakan bahwa ini biasa saja karena ini sudah muatan politis, sudah kemana-mana. Jadi hal-hal seperti itu tidak perlu disomasikan. Toh proses hukum sedang berlangsung saat ini. Kami tetap mengatakan bahwa itu terlalu melebar ya. Kalau kita konsisten, ya apalagi... Justru yang dibilang melebar Anda, klien Anda Pak. Bukan gitu loh. Dari pernyataan Pak Jokowi tadi kan, kita anggap melebar gitu loh. Kan gitu kan. Kenapa? Karena kita tadi konsistennya ke
ijazah palsu. Oke. Nah, lantas sekarang dibawa-bawa ke lapangan lain lah ibaratnya ya. Ya menurut kami itu nggak benar gitu loh. Berarti mungkin ada yang bawa ini ke semakin meluas lah gitu ya. Oke. Jadi kita nggak konsen. Oleh sebab itu kita perlu tertibkan, kita ingatkan. Somasi itu kan ingatan gitu loh. Ya peringatan untuk agar jangan kemana-mana. Takutnya ada yang tersinggung, nanti saling menggugat lagi. Jadi kita tidak konsen lagi penegakan hukumnya. Padahal yang utama bagi kita adalah penegakan hukum tentang ijazah palsu ini. Baik. Tidak lain dan tidak bukan, itu yang utama. Baik, termasuk jika nanti somasinya ini tidak akan dikemana-manakan. Ya tidak kemana-mana kan. Baik. Kalau tidak dibalas ya tentu kita nanti memikirkan apa kira-kira solusi lainnya. Apa tuh Pak? Mungkin ada somasi 2 atau gimana gitu loh. Karena biasanya ada somasi itu ada kelanjutannya. Tapi kalau di feedback dari sana kan kita nanti pikirkan dulu. Oke. Nah sementara di Polda Metro Jaya sudah ada panggilan kan. Nah kita fokus ke situ aja gitu loh. Tapi jangan lagi sama-sama kita bertanggung jawab untuk bangsa ini. Jangan lagi membuat berita-berita yang tidak benar gitu Oke. loh. Konsen saja. Termasuk Anda juga klien Anda, Mas Roy CS mengatakan ada kekuatan besar meskipun ini kasus lain, kasus Sylvester Matutina Ya misalnya. barangkali itu. Kemarin kan itu dia dilaksanakan sesudah 6 tahun inkrah. Bang. Oke. Menurut saya inkrah Bang Wisde ya udah berkekuatan hukum tetap tapi tidak dieksekusi. Nah barangkali Roy dari klien saya mengatakan dia keberatan. Oke. Karena ini menjadi lawan terus kan. Oke. Seperti Bung Freddy ini gitu loh, lawan terus kan, masing-masing mencari kelemahan masing-masing kan, dan kemarin mereka demo ke Kejari Jakarta Selatan, ternyata ada reaksi dari Kejari kan, untuk mengeksekusinya. Memang sesuai dengan undang-undang kehakiman dan undang-undang kejaksaan seharusnya udah dieksekusi. Gitu. Kita bukan berdasarkan kemauan kita, based on aturan gitu. Oke. Terkait status terpidana rekan Anda nih, Bang Freddy, Pak Sylvester Matutina yang bebas meski sudah divonis 6 tahun dari 2019 ya? 2019. Komen Anda terlebih dahulu, Bang Freddy silakan. Ya, sebetulnya ini kan nggak ada hubungan dengan kasus Pak Jokowi ini, tapi seperti kata Bang Jamada tadi, karena memang Sylvester ini seperti saya aktif di dalam pembelaan terhadap Pak Jokowi, ya, jadi apa namanya, mereka katakanlah cari-cari, termasuk saya yakin mereka juga cari-cari apa ini kesalahan, apa kelemahannya. Nah, sebetulnya apa ya, saya ada menyampaikan misalnya di media lain saya katakan ya ini momentumnya kalau memang saya memang tidak mengikuti kasus itu, tapi memang kalau putusan itu sebagai mana adanya ini mirip dengan kasus-kasus seperti yang sudah diamnesti oleh Pak Prabowo, ya, sudah diamnesti oleh Pak Prabowo kasus-kasus yang berbau politik, kebebasan berekspresi kan begitu. Nah ini momentumnya sebetulnya memang di 17 Agustus ini ya untuk boleh juga sebetulnya malah kita meminta kepada Presiden Prabowo, konteksnya waktu itu Sylvester memang lagi demo ya, teriak-teriak lagi demo seperti itu, jadi memang bisa juga ini kasus ini karena ada yang sama juga apa namanya Ongen itu juga nggak dieksekusi tapi diberikan amnesti, itu Prof Yusril yang mengatakan. Jadi bukan sesuatu yang apa namanya final, ini sesuatu yang final. Terus ada juga masih upaya hukum yang bisa dilakukan Sylvester PK, walaupun PK itu tidak menghentikan eksekusi, tetapi secara kebiasaan banyak juga kasus-kasus yang sudah pada tingkat kasasi diputus karena dia mengajukan PK ya, kemudian Mahkamah Agung melihat, Pengadilan Negeri melihat misalnya cukup beralasan misalnya untuk menunda eksekusi sampai menunggu putusan PK misalnya. Jadi bisa jadi misalnya Bung Sylvester sedang melakukan PK juga sekarang, dan kita berharap semoga Presiden Prabowo bisa memberikan amnesti kepada Bung Sylvester ini. PK-nya didaftarkan di mana, Bang Freddy?
PK-nya kalau tadi Jakarta, saya belum tahu persis ya, saya Oke. belum tahu persis. Tapi kalau itu Jakarta Selatan, berarti PK-nya di PN Negeri Oke. Jakarta Selatan. Tapi saya belum tahu, mungkin belum masuk, mungkin sedang proses. Tapi saya yakin beliau akan melakukan PK lah untuk ini. Oke, kalau dituduh ada kekuatan besar yang melindungi Bang Silves, nggak akan disomasi ya? Enggak lah, ngapain memperpanjang-panjang front-front seperti itu. Kalau Pak Jokowi kan sudah jelas ya proses hukumnya, beliau cuma laporkan satu di Polda Metro Jaya. Itu terus yang bergulir sampai sekarang ya. Besok diperiksa, siapa tahu besok diperiksa Rosuryo dan kawan-kawan habis sebagai terlapor udah sebagai TSK kan kita nggak tahu. Jadi kita lihat aja lah, kita lihat proses hukum ini bagaimana. Kita lihat proses hukumnya gimana. Baik, Pak Djamada, ada guru besar UGM yang mengatakan bahwa sebenarnya ada concern, ada kekhawatiran bahwa klien Anda, Mas Roy CS ini, jangan-jangan diorkestrasi oleh seseorang. Saya nggak ingin menyebut kekuatan orang besar juga, seperti diksinya Pak Jokowi, tapi ada orkestrasi besar yang membuat kasus ini terus-terusan mengalir. Komentar Anda? Pada saya kembali katakan ya, baik Bohir, baik orang besar, orkestra, dirijen, segala macam itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Saya benar-benar akrab banget dengan mereka. Semua kuasa hukum yang terlibat dengan mereka yang 12 orang ini benar-benar deh. Dari hati ke hati. Mereka bahkan berjuang dengan hati kok. Benar saya katakan melalui acara ini. Jadi orkestra itu semua dibuat-buat playing victim aja gitu loh. Mengada-ada. Dan ini benar. Dan ini kita akan buktikan bahwa ini adalah pergerakan hati nurani yang paling dalam. Khususnya menjelang di bulan kemerdekaan kita 17 Agustus ini. Dan karena mereka buktikan dalam kulminasi, titik kulminasinya akan mereka mengarang satu buku yang benar-benar ilmiah. Jika tidak benar, tidak setuju dengan buku itu, balas juga dengan ilmiah, lawan dengan ilmiah gitu loh. Bang Freddy mungkin nanti akan datang di acara launchingnya Bang? Launching buku? Bang Freddy? Siapa saya? Ya. Saya. Ya nanti kalau diundang Mas Roy dan kawan-kawan ya kita lihat lah. Kalau diundang datang ya, artinya ini satu buku hasil penulisan ilmiah, kita akan lihat sama-sama bagaimana pembuktian yang ada di situ. Walaupun publik udah tahu isinya apa, kan itu aja, udah kita duga lah itu. Oke, baik. Ela itu juga. Kita baca sama-sama nanti. Bang Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo, dan Pak Djamada Girsang, Kuasa Hukum Bang Roy Suryo CS. Terima kasih sudah hadir di studio di NTV. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nas. NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.